kabel telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Nah, terus jaringan kabel menawarkan fleksibilitas dan jangkauan yang menarik bagi operator dan pengguna jaringan. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, dulu adalah banyaknya BTS dengan teknologi GSM, ya, GSM dan CDMA ya waktu itu ya awal-awal. Dengan teknologi GPRS waktu itu belum berbasis internetnya juga belum terlalu cepat. Tapi cakupan GSM seluler itu udah cukup jauh radiusnya, ya, di mana dia akan menampung lebih dari beberapa kecamatan atau sepeda area, provinsi, kota, dan lain-lain. Kalau yang berbasis kayak CDMA, radiusnya kan jauh lebih sedikit. Dia berbasisnya seperti perkotaan aja. Tapi nanti ada masalah GSM yang mencakup jaringannya lebih luas. Nah, cakupan jaringan mana ini untuk area lokal dan area yang luas tadi saya jelaskan. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi jaringan ini sudah berkembang sangat pesat. Nah, yang kita tahu di sini sekarang sudah sampai jaringannya apa? 4G plus atau sampai 5G ya sekarang tuh ya. Mungkin nanti ke depannya udah pakai yang 5G. Tapi yang sekarang yang kita nikmati masa ini baru yang 4G, mungkin 4G plus ya, 4,5 biasanya ada tulisannya di handphonenya. Nah, jaringan di kabel ini berdasarkan pada konsep radio ya, di mana yang awalnya menjadi sinyal analog berubah menjadi transmisi digital nantinya. Lalu membagi zona layanan telepon menjadi area kecil untuk pengguna efisien pemancar berdaya rendah dengan interferensi minimum. Nah, kalau apa namanya, kalau kita bikin konsep pakai model WiFi pun sama, jaringannya juga pakai wireless ya, sebenarnya radio juga. Cuman perbedaannya di sini adalah interferensi minimumnya, di mana jaringan wireless itu jauh lebih besar ketimbang jaringan GSM seluler. Nah, makanya oleh sebab itu teknologinya dipisah antara teknologi data ya, teknologi data dengan teknologi yang untuk menelponnya biasanya antara GSM ya, GSM biasa gitu ya. Tidak ada internet GPRS-nya tapi bisa nelpon analog gitu suaranya. Tapi ada juga paket data yang emang terpisah gitu ya teknologinya. Jadi nggak benar-benar sebenarnya dipisah, tapi nggak disatuin secara umumnya dipisah. Nah, yang kita tahu sekarang kan ada tuh ya kartu-kartu paypal yang hanya bisa datanya aja, tapi nggak bisa nelpon. Ada yang bisa nelpon tapi nggak bisa data. Nah, itu sebenarnya konsepnya dipisah. Jadi dia untuk yang teknologi data internetnya terpisah dengan teknologi jaringan suaranya biasanya. Nah, ini penggunaannya ya growth digitalnya tahun 2019 ya, di sini Oktober diambil datanya, di mana total populasi penggunanya 1% dianggap berapa tuh 79 million ya, berkembang dengan jenis-jenis perangkat ya, mobile user nih. Nah, di sini kan udah mulai perkembangan teknologinya dulu ya, hanya sebatas telepon, SMS mungkin, berkabar aja ya kayak gitu. Tapi sekarang udah dunianya udah mulai berkembang ke zaman smartphone kayak gini. Terus penggunaan internet user kayak gini tuh makin meningkat juga. Ditambah lagi aktivitas sosial media user, terus sampai dengan mobile sosial seperti ini Facebook. Nah, ini chatting-chattingan ya, Yahoo Messenger kayak dulu ya. Ini udah mulai berkembang. Jadi sekarang tuh ya penggunaan perangkat mobile itu udah sangat besar, didukung karena adanya apa di sini, mobile social media user ya, dan aktivitas sosial. Nah, kalau kalian tahu bagaimana sih mengembangkan mekanisme sosial media seperti ini, itu jelas didukung dengan perangkat device atau smartphone yang memang sudah mendukung dalam pengembangan sebuah aplikasi. Coba bayangkan kalau dulu HP-nya pakai Nokia 3310 gitu ya misalkan ya. Terus kita bikin aplikasi itu di HP 3310 untuk menampilkan sosial media. Jelas untuk menampilkan hal-hal yang seperti itu sangat sulit ya kan. Dari user experience-nya, tampilannya, terus cara nge-view-nya dan lain-lain sangat tidak nyaman. Nah, terus ketika mobilenya, device mobile itu berubah menjadi
layar sentuh, terus berubah juga ukurannya layarnya jauh lebih besar, memberikan kenyamanan pada user dalam mencari berita di sini, internet misalkan, atau halaman website bisa ditampilkan di dalam mobile gitu kan. Lalu berkembang lagi lah mereka ke dalam aktivitas sosial seperti penggunaan Yahoo Messenger, MIRC waktu itu, Mic33 dulu waktu zaman sekolah saya ya. Jadi aplikasi-aplikasi chatting udah mulai berkembang, lalu sampai dengan aplikasi sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang kita tahu sekarang menjadi aplikasi-aplikasi yang umum yang ada di dalam handphone biasanya. Itu sering digunakan. Nah, oleh sebab itu, maka di sini roadmap efektif mobile security seperti ini, di mana sekarang tuh berkembangnya user itu mengembangkan aplikasinya semuanya di dalam perangkat mobile. Nah, oleh sebab itu di sini jenis-jenis keamanan yang akan kita terapkan adalah hal-hal seperti ini yang kita harus perhatikan. Jadi kalau dulu kita tahu jenis serangannya bisa diintercept di dalam sebuah jaringan, kalau komputer ya biasanya kan umumnya misalkan di dalam komputer kita bisa mengambil jalur transmisi datanya dan lain-lain ya gitu ya. Terus juga bisa melakukan cloning atau membypass jaringan gitu kan dan lain-lain. Nah sekarang juga di dalam perangkat keras di sini perangkat device-nya ini adalah yang kita amankan adalah jenisnya hal yang seperti ini. Jadi aplikasinya. Nah, yang kita tahu kan sekarang kayak tadi ya yang tadi saya jelaskan, di mana pengembangannya sekarang lebih ke banyak aplikasi. Jadi poin-poin ini yang harus kita amankan. Pertama, masalah device security-nya. Jadi bagaimana si user mengakses perangkat device sendiri atau Android-nya sendiri. Ya, misalkan kalian punya data yang sangat rahasia di handphone kalian, misalkan foto-foto galeri kalian ataupun data-data perbankan kalian, password-password yang kalian simpen, catatan-catatan yang kalian simpen di handphone kalian gitu ya. Terus teman-teman kalian atau siapapun gitu, kalian menggunakan handphone tanpa mode kunci atau PIN gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau ketika HP-nya hilang ya, itu bisa aja diambil datanya atau disebarluaskan. Banyaklah kasus-kasus kejadian misalkan banyak video-video yang memang disebarkan atau diancam bakal disebarkan dan lain-lain. Akhirnya gara-gara handphonenya hilang aja. Ya, tanpa ada keamanan dari perangkatnya yang pertama itu sangat membahayakan. Jadi harus ada disediakan passwordnya di sini ya. Nah di sini dijelaskan lost device. Nah berarti kan kehilangan perangkat di sini menjadi concern utama. 57% sebagai concern utamanya. 60%-nya itu adalah menambahkan dengan security menggunakan password ya. Dan juga 71% di sini diharapkan bisa menghapus secara remote, di sini dibilang kan remote web device. Jadi data-datanya itu sekarang bisa dihapus melalui jaringan. Contoh misalkan kayak Xiaomi ya, kalau kita tahu ketika HP-nya mati terus dia harus melakukan login lagi gitu ya di handphonenya pakai Mi login ya gitu ya, security-nya untuk mengaktifkan OTP-nya misalkan kayak gitu, kayak iCloud gitu kan, kayak iPhone kalau HP-nya hilang atau apa bisa dikunci menggunakan iCloud. Nah ini peran pertama yang dikunci adalah perangkatnya ya. Yang kita harus tahu peran pertama perangkat. Yang kedua di sini konten ataupun datanya. Jadi yang kita harus amankan adalah bagaimana kita melakukan pembatasan data-data yang sifatnya rahasia gitu, yang rahasia supaya tidak dapat diakses. Misalkan datanya itu dilakukan dienkripsi datanya ataupun dikunci gitu ya, atau di setiap mengakses data menggunakan PIN. Contoh kalau tagihan kartu kredit nih, misalkan di email invoice-nya, pasti kalau kita ngeliat datanya pasti akan dimintain PIN. Nah seperti itu. Jadi datanya itu diamankan terlebih dahulu supaya bagi orang yang melihat itu tidak sembarangan, kecuali orang yang dikasih akses untuk melihatnya gitu. Jadi datanya yang diamankan.
Lalu bagian aplikasi security. Nah, di aplikasi security ini paling banyak nantinya di era sekarang di pengembangannya. Contoh misalkan setiap aplikasi e-wallet misalkan kayak apa, GoPay, OVO, terus ya fintech aplikasi fintech ini paling banyak peran seseorang nih di sini, pentest ya, paling banyak dicari ya untuk melakukan hal ini, yaitu mengecek masalah vulnerabilitas dari sebuah aplikasi. Jadi celah di dalam sebuah aplikasi, kerentanan dalam aplikasi gitu ya. Misalkan aplikasinya ada yang kesalahan bisnis misalkan, ada yang emang ketika dilakukan penetration test tentang aplikasinya bermasalah, ada yang dapat dijebol gitu ya, misalkan kayak gitu ya, dari scanningnya kelihatan gitu kan. Nah, ini adalah masalah aplikasinya. Misalkan aplikasi di compiler masih ada kredensialnya, masih terlihat dan lain-lain. Nah, ini diamankan. Ya, jadi selain device, perangkat, datanya, yang ketiga adalah aplikasi. Nah, ini paling banyak nih sekarang bisnis ini nih. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi fintech, nanti di BI itu di tes dulu tuh. Ada penetrasinya, ada pengetesan vulnerability-nya ada. Kalau udah nggak ada isu, baru lulus masuk ke BI dan boleh dipublikasikan. Misalkan kayak gitu. Ada seperti itu ya. Jadi nggak sembarangan kita mau bikin aplikasi yang sifatnya dipakai publik dan sifatnya ada regulasi, itu sangat sulit di Indonesia, terutama dari sisi pengembangnya juga harus sangat-sangat concern tentang itu ya. Nah, di sini banyak teknik yang bisa kita terapkan, misalkan dengan membuat teknologinya jaringannya pakai HTTPS supaya secure, terus jenisnya menggunakan kayak PIN, OTP, atau identifikasinya, aksesnya pakai apapun itu bisa digunakan di sini. Nanti teknologinya kayak persamaan enkripsinya menggunakan apa di sini, terus juga metode paymentnya menggunakan apa, cara seperti apa, metode atau bisnisnya seperti gimana, ini semua dibahas di sini. Terus dari pengembangan aplikasinya, dari scriptingnya juga gimana dilihat, ada celah nggak, nah itu juga dilihat, aset-asetnya ditempatkan yang benar atau nggak salah gitu ya, sehingga ketika di decompiler kita tidak memberikan informasi yang hacker atau hacking yang inginkan. Jadi contoh aplikasi ada ya, Gojek itu driver ada yang pakai aplikasinya pakai apa dulu tuh, saya naik Gojek kayak scan tuyul gitu ya. Terus ya Pak tuyul Pak. Nah itu kan sebenarnya aplikasi di replicate lah, aksesnya mereka nggak bisa akses ke Gojek, tapi kita bisa mengubah isi data aplikasinya itu ya dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berarti beberapa aset dari aplikasi Gojek itu bisa diambil oleh orang lain dan bisa diduplikasi. Nah itu kan bahaya. Bayangkan kalau aplikasi Bank Mandiri atau BCA seperti itu, nah, itu sangat bahaya. Nah jadi peran pertama adalah keamanannya dari device, kedua konten, ketiga aplikasi. Ini roadmapnya ya. Yang terakhir adalah yang keempat, masalahnya adalah identity access security. Nah, untuk memuluskan artinya aplikasi ataupun perangkat security-nya, maka diperlukan yang namanya identitas akses. Nah, di sini macam-macam nih. Ada logonya, ada yang menggambarkan tentang penggunaan finger. Ya. Fingerprint itu kan biometri ya. Jadi nggak mungkin finger itu dipakai oleh orang lain. Pertama itu. Yang kedua, identitas lainnya seperti tag NFC misalnya tadi dijelaskan di materi. NFC ini kayak e-money itu kan hanya punya bagi orang personalnya dia atau punya identitas lain gitu ya. OTP, QR code, barcode. Nah, itu kan sebuah identitas. Nah, makanya sekarang pengembang payment ini, pembelajaran itu atau pembuatan sampai kartu keluarga sekarang itu pakai yang namanya QR code ya. Ya jadi KTP itu nanti ada NFC-nya, ada readernya ya, RFID ya, NFC, terusnya apalagi kayak kakak saya baru lahiran kemarin anak saya, pas saya bikin kakak, di kakaknya ada QR code sekarang, bagus banget ya ada QR code. Nah jadi sekarang itu adalah yang terakhir adalah masalah identitas dan akses security-nya.
bagaimana ketika saya mengasih identitas saya ke salah satu aplikasi atau perangkat, dia akan meminta si akses security-nya. Misalkan kayak OTP kah nantinya, divalidasi by email lah, atau yang sifatnya adalah bagaimana kita melakukan autentifikasi dan otorisasi. Ya, jadi sudah autentifikasi dan diauthorize supaya bisa mengakses seluruh fungsi yang sesuai dengan identitas yang sudah diberikan. Seperti itu. Nah, ini gambarannya tentang mobile security. Sampai sini jelas? Yang tanya dulu. Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, ini gambaran kecilnya ya. Jadi nanti peran kita di mana? Nah, peran kita adalah ada di sini, keempat komponen ini sebenarnya. Untuk yang kalau kita bisa bilang yang umum di masyarakat yang ini, yang masyarakat sering, yang masyarakat nggak tahunya apa? Nah, balik ke sini, infrastruktur. Nah, ini kan ya, yang sulit-sulitnya ini nih. Jadi di mana arsitektur atau mobile wireless system ini konsepnya seperti ini, di mana pengembangan interkoneksi dan seluler provider dan lokal phone service. Nah, ini kan yang berkembang sekarang, di mana ada BTS. Oh iya, tadi sebenarnya. Iya, ambil. Ya. Silahkan ayah aja dulu. Ya, nanti kita dalam aja. Ya. Nah, ini yang jarang orang tahu ya. Kenapa jarang orang tahu? Karena yang jarang orang tahu karena di sinilah yang paling banyak juga diserang masalah. Ya. Jadi kalau orang membuat sebuah infrastruktur jaringan, nah, jadi jangan salah-salah membuat infrastruktur jaringan, harus ada yang membuat firewall-nya juga. Kadang yang sering lupa kita membangun sebuah jaringan biasa, sekedar LAN aja. Oh, ini cuma sekedar LAN gitu ya. Ini cuma sekedar WiFi ya, bisa lah. Misalkan gini, saya bikin infrastruktur pemakaian WiFi gratis ya gitu ya di Starbucks gitu ya. Nah, itu biasanya umumnya kalian mungkin pakai mikrotik gitu kan standarnya ya, gitu ya. Bikin pakai mikrotik, bikin sign on-nya, login-nya dan lain-lain. Tapi tanpa mereka sadari ketika mereka memakai fasilitas publik, jangan-jangan seluruh data kita, transmisi data kita di tracing itu dilihat secara jaringannya. Dia ngakses apa, dia kemana, dia bikin apa aja, dia ngebuka halaman apa aja, terus dia beli apa aja, sampai dia mengapain itu semua kebaca di jaringan network. Jadi kita bisa kalau pakai sistem termonitoring itu bisa kita buat. Jadi jangan sampai kalian menggunakan hal-hal fasilitas publik merasa enak, tapi tanpa kalian sadari kalian diawasin sebenarnya. Betul ya? Jadi jangan sampai kalian lengah. Nah, disinilah peran penting kita mengetahui di mana proses pengembangan arsitektur atau perancangan sebuah perangkat ya, sehingga dapat digunakan ke dalam sampai dengan local phone service. Kalau dulu seperti ini ya, sampai dengan dibagi masalah seluler juga provider. Nah, sekarang peran pentingnya adalah si BTS seluler provider yang mengetahui apa aja yang kita lakukan di dalam telepon genggam kita. Jelas kita menghubungi siapa, kita membuka alamat apa, kita melakukan kemana-mana, mereka tahu ya, segampang itu. Misalkan juga kita buka situs-situs yang nggak benar, ya itu udah diblok semua. Jadi sebenarnya seluruh kegiatan kita sebenarnya kalau mau dipantau sebenarnya sudah terpantau seperti itu dari infrastrukturnya. Nah, disinilah adanya namanya security and privacy in mobile komunikasi. Jadi pihak-pihak yang berkomunikasi tidak perlu memiliki tentang identitas pihak yang berkomunikasi lainnya. Ini yang harusnya dipahami. Jadi maksudnya di sini adalah jika saya misalkan ya, orang-orang misalkan si operator ya, pihak-pihak yang berkomunikasi ini tidak perlu memiliki tentang identitas pihak yang berkomunikasi lain. Jadi saya nggak perlu tahu misalkan saya berkomunikasi A dan B. Terus saya nggak perlu tahu ada komunikasi C dan D. Nah, usahakan jangan sampai adanya
jenis yang hal yang seperti itu. Misalkan kalau jam 1 jaringan LAN itu kita bisa tahu. Tapi kalau di dalam pengembangan aplikasi seluler ini tidak boleh terjadi. Lalu yang kedua adalah seorang pengguna menguping komunikasi baik dengan penyadapan atau dengan mencegah panggilan yang disiarkan oleh telepon seluler. Nah ini yang boleh menyadap di sini udah ada undang-undangnya juga. Jadi orang tertentu yang bisa melakukan penyadapan. Yang bisa kita lakukan jailnya ataupun jenis serangan yang mungkin kita lakukan adalah melakukan duplikasi. Contoh, setelahnya setiap nomor itu kan SIM card itu jika tidak aktif ya, misalkan gini, saya punya SIM card nih, punya telepon genggam gitu. Nah, SIM card saya kan didaftarin ke beberapa akun bank, misalkan ke Bank Mandiri, Bank BTN misalkan, atau beberapa Facebook ya, atau beberapa e-commerce kayak Tokopedia, misalkan seperti itu, atau beberapa e-wallet ya misalkan. Tiba-tiba saya keluar negeri, tidak mengaktifkan roamingnya. Nah, si penyerang ini misalkan menelpon saya udah jadi target nih, jadi telepon nih, wah ini orang nggak aktif, dan beberapa hari ini nggak aktif ya, misalkan kemungkinan sedang berada di luar negeri atau luar kota, atau yang nggak bisa dijangkau. Nah, langkah pertama yang dilakukan si penyerang ini, dia akan menduplikasi ya targetnya itu dari identitasnya dulu. Identitasnya itu apa aja? Misalkan KTP ya, KTP modifikasi, membuat ulang, terus membuat surat-surat penting kredensial lainnya untuk membuat kartu SIM card baru ke operator. Kalian pernah terjadi SIM cardnya hilang terus bikin ke operator? Mudah apa sulit? Mudah ya, dengan membawa KTP, surat pengantar, kehilangan berapa selesai jadi. Bayangkan itu diduplikasi orang dan kalian sebagai targetnya. Ya, nanti masuknya sini ya. Nah, ketika udah berhasil diduplikasi dan diaktifasi kembali, berarti kan kalian sudah memegang akses penuh dari nomor seluler yang sudah diduplikasi tersebut. Kira-kira apa yang akan melakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya saya akan mencoba beberapa akses media sosialnya, melakukan perubahan cek password, OTP-nya, dan lain-lain. Apa yang terjadi? Mungkin akan terjadi transaksi-transaksi yang di luar. Nah, di sini yang harus kita cegah, jangan sampai orang tahu nomor telepon saya, nomor kakak saya, nomor KTP saya. Nah, itu yang harus tidak boleh diketahui. Tapi sekarang sangat mudah mengetahui nomor kakak, nomor KTP, ya sangat mudah. Sampai dengan untuk melakukan duplikasi dulu itu seperti itu, sangat mudah. Kalau sekarang kan kayak satu nomor itu terikat dengan KTP dan kakak gitu ya, kalau salah ya kan, terikat sama kakak gitu. Jadi mulai makin sulit gitu, kalau nggak seperti dulu. Nah, ini udah ada pengembangan dari pihak operator untuk melakukan pencegahan itu. Nah, itu masuknya kemana? Masalah security dan privasi. Selanjutnya apa lagi? Nah, nih catatan tagihan juga memberikan audit yang dipegang oleh penyedia layanan komunikasi yang dibuat dan diterima dari pengguna lain. Nah, ini juga jangan sampai kadang pembuatan audit ini mendapatkan nomor identifikasi seluler pihak yang lain. Kadang itu yang bahaya juga, kayak misalkan dulu pernah ada kejadian, saya nonton berita, orang itu melakukan pembobolan ATM, pembobolan rekening dengan menggunakan bekas buangan kertas ATM. Ya, itu dikasih tahu metodenya di berita itu, dengan cara seperti itu. Dari kertas buangan ATM aja mereka bisa melakukan pembobolan rekening tersebut gitu. Karena di kertas tersebut tertulis nomor rekening kita biasanya. Nah, itu kadang kalau dikumpulin bisa dimanfaatin, informasi sekecil apapun bisa dimanfaatin oleh orang yang menyalahgunakan. Lalu ID penelpon mengungkapkan nomor telepon penelpon kepada penerima. Nah, ini juga si ID ya sebutnya.
Nah ini kalau sekarang ini sudah harus menjadi kewajiban di mana ketika ada yang nelpon ke saya itu ada nomor penerimanya. Kadang sudah pinter lagi di Android itu kadang suka ada spamnya, misalkan teleponnya tiba-tiba warnanya merah di saya tuh, jadi kayak telepon yang udah di whitelist spam gitu, jadi nggak boleh diangkat. Nah kadang seperti itu, udah makin canggih. Lalu autentifikasi perangkat yang lemah berbasis sistem memungkinkan terjadi penipuan dan penyamaran. Nah ini modus-modusnya adalah penipuan dan penyamaran ini umumnya adalah mereplikasi atau menduplikasi kayak klik BCA dan lain-lain. Nah, ini masih banyak loh model-model yang seperti ini. Jadi contoh kayak yang apa ya, coba itu main kayak Baimong kan artis terkenal yang bagi giveaway, tiba-tiba diduplikasi Facebooknya, chat Instagramnya sampai ininya, terus ada yang nge-DM minta ini minta itu, dengan ya seperti itu akhirnya terjadilah penipuan dan penyamaran. Nah ini bagian di situ. Nah hal-hal tersebut adalah bagian dari setelah security dan privasi di dalam mobil komunikasi. Ini aspek-aspeknya ya yang harus dilihat. Oke, selanjutnya, nah jadi di dalam pengembangan basic security ini ada beberapa requirement yang harus dilakukan. Pertama, end user perspective di pandangan end user. Kedua, si penyedia jasanya, communication provider perspective. Serta yang terakhir adalah government. Nah, pertama dari end user ya, atau pengguna akhir mencakup pengguna seluler yang memulai dan menerima panggilan komunikasi serta mobil aplikasinya. Nah, di sini basic security-nya requirement dia adalah sampai dengan kategorinya adalah pengguna ya, sampai end user, mencakup pengguna seluler yang memulai dari saya misalkan sampai dengan yang menerima panggilan serta mobile application provider. Nah, ini yang apa namanya requirement yang harus didasari untuk tahap-tahapan dari enkripsi sekuritasnya. Kalau dari sisi provider, nah ini penyedia saya memiliki banyak persyaratan terkait dengan keamanan dan efisiensi sistem. Nah ini karena dia penyedia yang akan mereka gunakan dan operasikan, aturan penyebaran dan solusi keamanan itu harus dapat diskalasikan dan handal. Maksudnya diskalasikan dan handal ini adalah jika ada perubahan jaringan seperti kayak jaringan GSM, GPRS ke jaringan HSDPA gitu kan, ya itu kan skalasi. Apakah sistemnya atau teknologi yang mendukung diskalasi? Nah itu kan harus dilihat dari si penyedia jasanya. Nah, itu dia ngobrolnya itu kayak bisnisnya itu kayak di Indonesia ini udah siap atau belum, diterapkan jaringan 4G, handphone-handphonenya udah siap atau belum. Dan mereka membuat tuh campaign-campaignnya, ada handphone murah dari operator Telkomsel, iSmartFriend, Asia. Nah, itu kan mereka bentuk lah seperti itu. Kalau nggak dibentuk, nggak terjadilah dapat lakukan hal-hal yang ini. Itu semuanya masuk ke dalam penyedia. Lalu ke government-nya ke pemerintah. Nah, persatuan utama yang umum dilihat dari lembaga pemerintah terlibat adalah keamanan sistem komunikasi yang terbuka. Nah, karena kan lagi ramainya masalah konten yang dipantau oleh si pemerintah. Ya, jadi ada konten-konten yang sifatnya adalah hoax, nah kayak gitu-gitu yang lagi banyak disorot oleh pemerintah sebagai pengembangan dari security-nya, keamanan ya. Jadi nanti ada bagiannya kayak kita ngejelekin orang, sara, dan itu masuk ke dalam ada jenisnya pelanggaran lah. Nanti ada di pelata kuliah ini ada nanti penjelasannya. Nanti saya jelasin tentang itu. Jadi peran pemerintah itu mencakup hal-hal sampai dari hal yang seperti hal itu aja, dari yang modelnya kayak hoax itu bagian dari sekuritas juga. Jadi bukan sekedar masalah perizinan dan lain-lain, tapi membuat regulasi sampai ke tahap-tahap seperti itu. Jadi bukan hanya undang-undang ITE dan lain-lain, nah bukan, tapi lebih banyak, lebih dari itu. Pihak pemerintah. Jadi, tapi peran pentingnya kebanyakan adalah regulasi. Ya. Lalu lanjutnya, nah ini basicnya. Jadi standar komunikasi itu adalah yang pertama berdasarkan infrastruktur komunikasi tetap.
Jadi sistem ini ada yang sangat umum dan tidak hanya terbatas pada jaringan area lokal nirkabel, di mana titik aksesnya digunakan untuk mendapatkan akses jaringan. Modelnya adalah BTS nih. Mereka juga masukkan sistem seluler seperti jaringan 2G dan 3G atau 4G. Yang kedua adalah otonom, ya, berdiri sendiri. Nah, ini biasanya umumnya pemakainya kayak TRWNet lah, batas penyedia di lingkup yang lebih kecil biasanya. Lalu ada lagi yang hybrid. Nah, ini macam-macam nih. Ini menggabungkan konsep-konsep yang digunakan oleh dua kategori sebelumnya. Jadi bisa yang ini ataupun yang ini. Itu nih standar-standar komunikasi. Ya, ini bisa kalian sebut misalkan ya kelompok-kelompok kecil kayak warnet lah, kayak tempat makan itu Starbucks lah, ada wifi-nya. Ini disebutnya otonom nih. Dan yang ini penyedia kayak provider operator, ya ini gabungan. Lanjut. Nah, ini infrastruktur base wireless networknya. Nih, yang biasa menggunakan jaringan wireless diantaranya adalah seluler termasuk ya, VPN, wireless LAN, security dan mobile IP. Jadi ada infra yang harus kita lihat dalam pengembangan aplikasi, pengembangan mobil seluler. Nah, ini contoh dari BTS, ada ad hoc-nya di sini atau ke dalam langsung ke stationnya sini itu bisa juga. Ini kan yang umum lah. Ini nggak perlu saya jelasin lagi, saya lanjut aja. Masuk ke sini masalah vulnerabilitas. Nah, kerentanan dan ancaman yang biasa diamati dari sistem komunikasi seluler berisi 4 kategori utama menurut si ini. Pertama adalah layanan, ya, gangguan, bencana, jatuh, terus perangkatnya, dan kerentanan dari perlindungan radio linknya. Nah, jadi ada 3 bagian, 4, sorry. Nah, yang pertama di sini contoh, ini jenis serangan dari mobile environment-nya. Wireless spoofing di mana mengubah parameter identifikasi dalam paket data untuk tujuan yang berbeda. Nah, ini kasusnya banyak juga terjadi. Lalu juga serangan man in the middle. Nah, sama ini hampir mirip sama ini, cuman bedanya kalau di sini dari awal dia sudah mengubah identifiernya. Apa gitu ya? Misalkan harusnya saya mengirimkan ke PNJ gitu. Nah, si sayanya ini yang mengirimkan diganti dengan pihak yang lain, tapi dikirimkan ke tempat yang saya tuju. Isinya juga diganti. Jadi mengubah parameter identifikasi dalam paket data, jadi isinya diganti juga. Nah, ini bahaya. Yang kedua, misalkan ini, kalau ini di jalur koneksinya atau transmisi datanya, dia di bypass, man in the middle. Jadi misalkan harusnya jalurnya tujuannya misalkan kayak gini, dari rumah ke PNJ langsung, ternyata enggak, dari rumah ke rumah saya dulu baru ke PNJ. Jadi saya mengetahui informasinya dulu baru diteruskan ke tujuannya. Nah, seperti itu. Jadi ada jenis serangan yang modelnya dia di tengah. Jadi ketika ada yang mengirim data, saya cegat tuh datanya, saya ambil dulu ke rumah saya olah dulu, saya ubah dulu, saya tahu dulu, saya cari informasinya, baru saya lanjutkan datanya ke tempat yang lain, ke tujuan aslinya. Nah, ini juga ada bentuk yang seperti ini serangannya. Serangan selanjutnya adalah denial of service, DDoS ya biasanya. Menolak atau merendahkan kualitas akses, biasanya jadi serangannya mengganggu traffic ya. Jadi trafficnya dipadetin atau apa, jadi sehingga komunikasi datanya yang biasanya lancar jadi tidak berjalan dengan baik. Nah, ini jenis serangan yang umum. Nah, jenis-jenis pencegahannya di sini macam-macam. Ada menggunakan firewall ya dalam komunikasi selulernya, atau dalam sistem jaringannya juga ada firewall ya. Biasanya kalau di Metrotek pun juga ada. Nah, biasanya sebuah firewall dapat didefinisikan sebagai perangkat komunikasi yang ditempatkan di atas jaringan atau jaringan lainnya. Jadi bisa jaringan asalnya atau jaringan yang ketika pengen masuk. Jadi kan kalau kita tahu kan in out ya. Jadi misalkan kalau kita jaringan masuk kita amankan dan jaringan keluar itu kita amankan atau kita finalisasi. Lalu ada lagi mekanisme berbasis enkripsi ya.
Jadi kontennya itu sudah kita enkripsi sehingga di tengah ataupun di luar atau di dalam atau di luar itu sudah tidak lagi dapat dibaca oleh orang lain yang tidak mempunyai akses. Nah, makanya banyak berkembanglah nama SSL atau HTTPS ya, sehingga seluruh jaringan seluruh data yang masuk melalui jalur HTTPS itu tidak bisa dilihat secara umum. Nanti saya jelaskan masalah itu dan contoh-contohnya ya di latihan-latihan kita nanti. Nah, kurang lebih ini gambaran tentang security mobile ya. Kenapa bahasanya itu lebih banyak ke dalam konten dan aplikasi di sini ketimbang ngebahas tentang infranya ya. Karena saya sendiri tidak terlalu menguasai tentang infranya, jadi saya lebih banyak tahunya di dalam aplikasi dan mobile security-nya aja kontennya. Seperti itu. Jadi materi-materi infranya saya kurang banyak. Nah, tapi kalau masalah ininya saya siap ada sedikit materi. Ya kurang lebih gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau ini saya udah terlibat ya dalam beberapa aplikasi e-wallet, saya pernah buat prosesnya hampir mirip kayak gini. Tahapan-tahapan ini semua dilakuin. Makanya saya tahu. Saya pernah ya bertemu orang-orang. Nah kalau untuk melakukan decompiler minimal ada ADB ya, Android Debug Bridge gitu ya. Biasanya diminta. Biasanya kalau itu semua satu paket dengan Android Studio-nya, kalau mau gampang download aja Android Studio, install seperti biasa atau ikut video tadi nanti. Kalau pakai Bliss OS bisa nggak Pak? Betul? Bliss OS Pak ya? Itu emulator apa? Ya OS Android gitu Pak buat untuk PC Pak. Oh, itu kalau kamu itu kan nah maksudnya gini, itu OS mau di apa, maksudnya mau di install gitu sebagai ininya apa gimana tadi? Yang itu Pak untuk jadi kebutuhan apa? Canary Kindler itu. Oh bisa aja. Nanti kan dia sebenarnya kan kalau saya sih pakai emulator ya di sini, jadi biar bisa langsung. Tapi kalau nanti kamu di dalam emulatornya udah terinstall atau pakai jaringannya udah terpantau juga bisa, dia harusnya bisa aja. Jadi saya pakai Kendus sih. Di sini saya pakai emulatornya LD Player. Oke baik Pak, terima kasih. Ini emulatornya. Jadi nanti emulator ini kita proxy ke jaringannya si fiddler. Nanti si fiddler ini akan mendeteksi semua apa aja ya jaringan yang semua jaringan yang digunakan oleh si handphone ini. Atau emulator ini biasanya. Oh begitu. Ya ada lagi ya, ada nanya-nanya, ambil misal. Pak, berarti perlu resource banyak ya Pak untuk eksekusi nanti waktu belajar? Resource-nya nggak terlalu banyak sih toolsnya. Sebenarnya IDE-nya nggak wajib gitu ya, asalnya gitu ya. Yang perlu wajib tuh ya tools-toolsnya kayak emulator, fiddler, dan ADB, Android Debug Bridge, atau dan APK tool nantinya. Nanti saya kasih semua. Ini ADB ya. Kalau mau ini. ADB ini gunanya nanti ya buat mengakses perangkatnya, device-nya nanti. Biasanya ADB ini sih. Nah ini biasanya bisa mengakses jaringan storage komputer atau perangkat kalian tanpa ada pakai permission, pakai ADB semua. Jaringan root bisa semua. Nanti pakai ADB, nanti download sendiri aja ADB-nya. Nanti kalau ini saya kasih tahu juga bisa. Tapi nanti ini di materi nanti.
Sudah nih, udah besok. Hitler. Selesai. Ini ada ini deh kayaknya. Apa? Terus bikin aja. Baca semua di sini. Google Play. Handshake yang emulator bacanya. Apa ya? Browser. Nah ini kan dot baca nih. Yang ini komputer. Jadi supaya si emulator ini bisa kebaca ya di jaringan dia. Ini kan IP-nya IP publiknya ya. Nah, ini kita ganti nanti. Nah dia kan ke portnya 8866 listannya ya. Sih 8866. Terus IP-nya berapa nih? 023. Nah ini biasanya kita ganti IP-nya itu ini kita ganti jaringannya. Ini kita kasih proxy. Berapa tadi? 8 berapa? 866 ini IP kita biasanya nih 122.168.023. Nah, ini udah oke. Kita balik lagi ke browser. Benar ya? Masih kretek ya. Oke. Baca. Google.com. Saya ganti lagi. Biasanya langsung ketik. Udah masuk ya. Ini masuk inspektor. Salah ya. Gateway. Udah. Ya segini dong. 8866. Ini yang kamu klik dong ya, yang emulator belum ya. Komputernya satu. Kayak ini gitu lah. Nanti di sini kok. Di gelasnya nanti dia. Ya bu. Atau apa tuh buat semua tuh apa? FS-nya. Ya kalau itu gitu ya. Masuk ya? Ya apa yang belum ya? Itu HTTPS ngomong kali. HTTP semua nih. Ya dia jalurnya HTTP semua nih. Yang HTTPS-nya nggak ada. Jadi yang di tracking media yang HTTP.